Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, draft darurat militer sudah dibuat itu menurut bocor alusnya Tempo ya, saat momen demo akhir Agustus dan awal September itu, dan sudah disodorkan kepada Prabowo ya, Purnawirawan Jenderal. Siapa kira-kira ini ya, juga sudah menyarankan kepada Prabowo. Dalam situasi itu untungnya Prabowo tidak langsung mengoke tanda tangan. Bahkan Prabowo juga didesak untuk membuat semacam perpu kayak dekret gitu, pemirsa, untuk situasi darurat gitu loh. Untungnya Prabowo, kata bocor alus Tempo ini ya, mengundang orang-orang dekatnya dari DPR dan mereka menolak keras terhadap dorongan darurat militer itu. Ya, tuh yang terjadi itu pemirsa. Jadi situasinya kemarin itu betul-betul sangat mengerikan. Apa sih sebetulnya darurat militer itu? Ya, darurat militer itu ya seperangkat peraturan yang efektif diberlakukan ya, biasanya setelah adanya pengumuman resmi, setelah otoritas militer mengambil kekuasaan dari pemerintahan yang berkuasa secara resmi. Ya, darurat militer seringkali diberlakukan ketika aktivitas militer dirasakan sangat diperlukan, biasanya untuk segala sesuatu yang bersifat mendesak, di mana pemerintah yang berkuasa tidak dapat berfungsi semestinya atau dirasa terlalu lambat atau terlalu lemah untuk menghadapi situasi itu. Jadi ini persoalannya. Demo biasa, siapa yang membuat rusuh, ya kan? Siapa yang bakar-bakar gedung DPR, kantor-kantor polisi, kan semuanya terorganisir gitu kan. Nah, setelah itu rusuh situasinya. Ada orang minta darurat militer, Pak, darurat militer. Itu hampir mirip dengan zamannya Soekarno ketika tidak mampu mengendalikan akhirnya muncullah yang disebut sebagai surat perintah 11 Maret. Setelah surat perintah 11 Maret, pemerintahan Soekarno sudah tidak efektif, semua langsung masuk ke dalam militer, lepas dari setuju dan tidak. Kalau saya sih waktu itu ya setuju aja, karena yang mau dikendalikan itu PKI. Tapi sekarang ini kan bukan rakyat yang bikin rusuh, itu yang harusnya ditangkapin, yang bawa bom molotov ya, yang melakukan provokasi, turunkan Prabowo, itu yang harusnya ditangkapin dulu gitu loh. Ya, dan ini situasinya memang ngeri. Walaupun begitu, pemirsa, kabarnya itu TNI tidak memiliki niat memberlakukan darurat militer. Itu kata Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Freddy Ardiansyah, yang menegaskan bahwa TNI tidak niat dan ada rencana serta tak pernah berinisiatif untuk memberlakukan darurat militer. Adapun isu darurat militer belakangan ini ramai diperbincangkan pasca demo rusuh itu. Saya tegaskan kembali bahwa TNI tidak memiliki niat, rencana, maupun inisiatif untuk memberlakukan darurat militer. Lalu siapa yang membuat draft itu? Lalu siapa yang mengusulkan supaya Purnawirawan Jenderal yang mengusulkan supaya Prabowo membuat perpu untuk kemiliteran itu? Wah, ini menjadi rame banget situasinya. Karena kalau memang terjadi, ya ini untungnya tidak terjadi ya. Kalau terjadi, habis itu kekuasaan Prabowo. Prabowo hanya menjadi presiden simbolik dan dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama akan dipaksa untuk turun. Ini analisisnya seperti itu. Lalu siapa kalau Prabowo itu turun yang akan gantikan? Apakah AHY? Tidak mungkin. Ya, prosedurnya ya si Gibran Raka Buming
remuk gak kita menjadi bangsa ini kalau itu terjadi. Karena itulah sebetulnya pemirsa, ini kita harus sangat hati-hati ya. Mungkin menunda-nunda dulu lah ya persoalan demo-demo ini. Dan sekarang ini tampaknya mungkin untuk mengantisipasi itu ya, Prabowo itu membuat kayaknya loh ya program KUR. Jadi kalau yang nggak punya modal nggak apa-apa, asal performa perbankannya tidak ada BI checking macam-macam, itu BRI ya, kemudian BNI, kemudian macam-macam berduyun-duyun sekarang ini orang ke sana ya. Saya lihat ini adalah strateginya Prabowo ya, supaya rakyat itu tidak mudah diprovokasi. Kabarnya sampai 300-an triliun ini dagannya. Tetapi intinya memang pemirsa, ketika rakyat tidak puas sama Prabowo, ya untung segera ada antisipasi. Ini saya kira antisipasinya sangat bagus ya. Orang mau pengen berusaha tidak mungkin pengen rusuh. Ajakan pengen rusuh mungkin sudah ditinggalkan oleh orang. Tapi memang ya, ini saya kutip dari Tempo, demonstrasi besar-besaran pada penghujung Agustus dan awal September itu membuat Prabowo itu memang gelisah. Masa aksi dari berbagai daerah yang membakar-bakar itu ya, meskipun dia terlambat akhirnya menyadari itu ya. Dan di tengah memuncaknya aksi itu, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengusulkan Presiden menetapkan status darurat militer. Dengan status itu tentara bakal memimpin upaya meredam demonstrasi. Tapi sejumlah pejabat yang mengatakan usulan Syafri itu disampaikan dalam rapat terbatas ya di rumah Prabowo di Hambalang ya. Tidak datang dengan tangan kosong, tapi menyodorkan draft peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nggak tahu ini pemirsa, bener gak? Jadi ini memang situasinya sangat luar biasa, tetapi sangat mudah juga kalau terjadi situasi darurat militer itu, korbannya itu nggak kebayang. Kalau misalnya Aceh itu kan pernah menjadi DOM, daerah operasional militer. Ngeri banget situasinya. Berapa korban yang jatuh akibat daerah operasi militer itu. Dan selesai nggak DOM itu? Nggak selesai. Karena ada perlawanan publik yang tidak ada habisnya. Begitu ada seorang warga dibunuh, biasanya anggota keluarganya ya itu akan balik membalas dendam. Dan akumulasi terus seperti lingkaran setan, nggak ada selesai. Ya, dan kayaknya tsunami itulah yang menghentikan itu. Ya, harus dikatakan begitu. Selesai. Dan akhirnya sekarang damai kan setelah tidak ada itu. Jadi apakah darurat militer itu menyelesaikan masalah? Sepertinya enggak juga. Bahkan itu membuat takut orang dari luar. Dan itu seperti yang terjadi di Myanmar. Makanya saya kira publik harus hati-hati ya. Lebih baik mengembangkan bisnis sekarang untuk ukuran pinjaman dari 5 juta sampai 500 juta. Perbankan kayaknya buka semua. Ya, karena ada dana sekitar 300 triliun untuk itu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.